إليه جميع المعاصي والذنوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi alladzina yatafaqqahuna fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kumbina wa bil mu'minina raufar rahima. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa waffiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah MTQ dan santri Asyifa semuanya, semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan komunitas di mana kita sama-sama belajar. Ini adalah anugerah yang sangat besar ya. Dan anugerah bisa ada komunitas tempat kita belajar itu nanti terasanya itu ketika kita berada pada komunitas yang gak ada ilmunya. Nanti kalau ada di situ itu rindu sama komunitas-komunitas yang ada ilmunya. Pasti seperti itu. Dan di akhirat nanti itu orang-orang yang berada dalam suatu komunitas yang baik untuk kebaikan, nah maka di akhirat ketika tidak ditemukan di sorga itu saling mencari. Ini kok nggak ada Mas Agung, kok nggak ketemu ya? Di mana dia ya? Dicari-cari, apa Mas Agung di neraka? Oh ternyata tidak, di surga yang lebih tinggi ternyata, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Ya, itu kenangan-kenangan di dunia itu. Di antara yang sangat terkenang itu adalah di samping sujud, saat-saat bersujud di dunia, saat-saat sholat, itu juga saat-saat kita belajar bersama-sama. Salawat dan salam tidak lupa kita bersolawat sebagai bentuk syukur kita mohon kepada Allah semoga dilimpahkan rahmat kasih sayang dan kedamaian teruntuk Nabi besar Muhammad SAW. Kita mendoakan beliau, bersolawat itu kan sebenarnya artinya mendoakan. Kita mohon kepada Allah untuk Nabi Muhammad, dan beliau tidak membutuhkan itu. Ibaratnya ketika kita menuangi gelas, kalau gelasnya penuh maka gelas itu akan tumpah. Ibaratnya kita itu berada di bawah tumpahannya itu. Jadi kita bersolawat bukan Nabi yang butuh solawat kita, tetapi limpahan dari sholawat itu manfaatnya untuk kita. Baik hadirin semuanya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terakhir ada 3 hal yang membuat manusia selamat. Apa itu? Yang pertama, adanya rasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Orang kalau lagi bersama-sama takwanya tinggi, soleh, ibadahnya kuat, sikapnya kuat. Tapi di saat sendiri kembali ke diri masing-masing. Ada orang di saat sendiri justru lebih soleh, ada yang kayak gitu. Di saat bersama dia nggak bisa konsentrasi. Di saat sendiri, kalau dia sendiri dia bisa ngatamin Quran dalam 1 malam. Tapi pas bersama-sama malah ngobrol gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya. Pas rame-rame dia semangat, dia soleh, tapi pas sendiri soleh menjadi toleh gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah, Ustadz belum. Jadi yang pertama yang membuat orang selamat itu adanya rasa takut kepada Allah, merasa
dipantau oleh Allah, baik dia dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan rame. Yang kedua, hidup sederhana baik dalam kondisi fakir maupun dalam kondisi berkecukupan. Pas lagi baru gajian, jor-joran, traktir orang. Pas akhir bulan, nah minjam-minjam ke sana kemari. Nah itu adalah salah satu hal yang tidak menyelamatkan. Tapi kalau hidupnya itu ekonomis, di saat fakir maupun di saat lagi banyak duit, hidupnya tetap sederhana, ekonomis, maka itu adalah salah satu faktor yang membuat seseorang selamat. Setidaknya selamat dalam persoalan ekonomi, finansial. Dan yang ketiga, bersikap adil, proporsional, baik di saat senang maupun di saat marah. Di saat senang dijanjiin segala sesuatu. Di saat senang dikatakan bukit pun akan kudaki, laut pun akan kuseberangi. Itu karena lagi senang. Pas lagi marah, saya tidak akan pernah lagi mau melihat wajahmu, gitu kan. Nah, itu tidak adil dalam ucapan. Yang membuat kita selamat itu adalah ketika kita adil dalam segala aspek, baik dalam ucapan kita, dalam sikap kita, baik kita sedang marah maupun saat senang. Tidak membedakan saat senang maupun saat marah, tetap bersikap adil, berkata adil, berlaku adil, proporsional. Sebaliknya yang membuat orang binasa itu yang pertama adalah kekikiran yang diperturutkan, pelit, tidak hanya kepada orang lain tetapi ke diri sendiri juga pelit. Orang yang pelit itu pasti dia tidak senang kalau ada orang lain mendapatkan kebaikan. Karena bagi dia yang harus dapat kebaikan itu hanya dia. Nah, sikap seperti itu adalah sesuatu yang membuat seseorang berjalan dalam kehancuran, menghancurkan seseorang, menghancurkan karirnya, menghancurkan pertemanannya, menghancurkan segala hal, banyak hal dalam kehidupannya. Kalau pelit diperturutkan, ya, atau pelit yang sangat gitu. Untuk menghilangkan itu, maka sesuai dengan awal juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita harus punya latihan mengorbankan sesuatu yang kita senangi. Apa yang kita senangi itu dikorbankan. Bukan sekedar mengorbankan apa yang kita miliki, tapi yang kita miliki dan kita senangi. Ya, kita senangi tapi milik orang lain jangan dikorbankan gitu. Ada orang kayak gitu. Jadi dia melihat ada orang yang perlu minta bantuan, dia nggak punya, tapi orang lain punya. Ayo bantu, dia suruh orang. Dia keluarin punya orang lain, dikorbanin. Punya orang lain nggak boleh, punya kita. Dan kita senang dengan yang kita punya itu, kita korbanin. Itu menghilangkan kekikiran yang ada di hati kita, dan itu akan menghilangkan penyakit iri kepada orang lain. Mau mengorbankan, tapi gak semuanya. Di Al-Quran itu dikatakan tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hanya sebahagian dari apa yang kita suka kita korbankan, gak semuanya. Itu melepaskan cinta dunia dari hati kita, sehingga kita tidak iri melihat orang mendapatkan anugerah, sehingga kita tidak pelit sama orang lain. Gitu. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu dituruti, maunya apa dituruti, maunya makan banyak dituruti, maunya makan mie tiap hari diturutin, akhirnya lambungnya rusak gitu ya. Atau hawa nafsu dalam bentuk lain, apapun diperturutkan, semua tidak diatur ya. Itu yang kedua yang merusak. Dan yang ketiga adalah merasa takjub, bangga pada diri sendiri. Orang yang bangga pada diri sendiri, dia akan mudah terjebak. Kalau dia merasa dirinya tua atau merasa diri sesuatu, itu sangat gampang terjebak oleh pujian orang, dipuji-puji sama orang, nanti terjebak. Gara-gara dia yakin dirinya memang sesuatu. Nanti kalau ada orang yang tidak memujinya, dia akan tersinggung. Padahal standar biasa, netral orang. Kalau biasa dipanggil dengan panggilan pujian, terus dia merasa takjub dengan panggilan itu, suatu saat nanti akan dipanggil orang dengan panggilan yang tidak seperti itu. Nanti akan merasa kecewa, merasa dirinya dihina, padahal orang gak hina dia.
Orang cuma manggil dia dengan nama dia benaran, tapi dia merasa dihina karena tidak pakai embel-embel terhormat. Nah, orang yang merasa takjub dengan embel-embel terhormat yang dipanggilkan orang kepada dirinya, nah rasa takjub itu menghancurkan, merusak. Itu pertemuan yang lalu ya. Sekarang kita baca yang baru, maqalah yang ke-9. Wabihi ilahi qala. Wa qala Jibrilu alaihi salam, ya Muhammadu, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa qala Jibril, malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad. Ini bukan Al-Qur'an ya. Jadi yang selalu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tidak selalu ayat Al-Qur'an, tidak selalu. Malaikat Jibril pernah menawarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad, itu bukan wahyu ya. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu adalah orang yang akan mati. Mayyit, kamu adalah mayyit. Mayyit itu artinya ada 3 arti dari mayit. Mayit itu artinya orang yang akan mati, orang yang sedang menghadapi kematian, sakratul maut, dan orang yang sudah mati. Jadi ada 3 arti dari mayit. Jamak dari mayit itu adalah mauta. Oleh karena itu ada hadis mengatakan begini, Iqra ala mautakum surat Yasin, ya, bacalah untuk orang-orang mayit yang mati di antara kalian surat Yasin. Nah, mauta itu jamak dari mayit, ini bentuk plural dari kata mayit. Lalu apa artinya mauta tadi? Seperti yang tadi, artinya bacakan surat Yasin untuk orang yang sedang menghadapi kematian, orang yang akan mati, dan orang yang sudah mati. Kita orang yang akan mati, jadi kita juga perlu dibacakan Yasin gitu. Jadi bukan hanya orang yang sudah wafat. Oleh karena itu baca surat Yasin itu sunnah, karena kita mau mati. Nabi kan suruh baca terhadap mautakum, dan kita termasuk bagian dari yang mauta itu, dalam artian yang akan mati. Jadi orang yang sakratul maut juga, orang yang sedang menghadapi kematian juga sunnah kita bacakan surat Yasin. Orang yang sudah meninggal dunia juga sunnah kita bacakan surat Yasin. Nah, kita berdoa setelah baca surat Yasin, kita berdoa memohon kepada Allah fadilah dari surat Yasin ini disampaikan kepada yang kita maksud. Nah, sesuai dengan hadis tadi, Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Nah, di sini Jibril mengatakan hiduplah sesukamu sebab kamu itu akan mati. Nah, ini maksudnya apa nih? Diperintahkan hidup sesuka, hiduplah sesukamu, tapi kamu mau mati loh gitu. Itu kalimat apa itu? Kalimat perintah tapi ngasih peringatan, ngasih peringatan. Nah, sama kayak gini, ya udah bekerjalah seenakmu, nanti kamu akan pensiun. Maksudnya adalah gunakanlah kesempatan kamu yang terbatas ini. Kamu itu tidak selamanya hidup, ada batasnya. Nah, sebelum batasnya itu sampai, maka pergunakanlah dengan maksimal, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Masalahnya kita tidak tahu batasnya itu kapan. Ada orang kemarin dia ketawa-ketawa, hari ini dia mati, itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau hari ini mati, besoknya ketawa-ketawa. Nah, itu batas hidupnya itu nggak tahu kita, karena kita nggak tahu batas kapan hidup kita ini akan berakhir. Oleh karena itu hiduplah sebagaimana kita ingin kita diwafatkan. Maksudnya seseorang itu akan wafat dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya menggunjing orang lain, gibah, menceritakan aib orang lain, nanti pas lagi tahu nggak si anu itu pas lagi asik gibain orang lain, tiba-tiba disamperin sama malaikat Israel, mati meninggal dunia di saat gibah. Gimana tuh?
Dan ada ceritanya orang lagi sakaratul maut karena kebiasaannya main kartu judi, maksudnya. Susah dia sakaratul maut. Akhirnya datang teman-temannya mau menjenguk, bingung nih mau gimana ini, kok susah dia sakaratul maut. Ya udah, keluarin kartu, dipukulin kartu, wow, semangat dia langsung mati. Matinya pun harus dibarengi dengan hobi dia selama ini. Nah, karena kita tidak tahu batas hidup kita itu sampai kapan, maka kita harus hati-hati. Lihat kebiasaan hidup kita sehari-hari ini apa. Maukah kita mati dalam keadaan seperti itu? Kalau kita nggak mau, ya harus diubah, begitu kan. Kalau mau, ya terserah. Hiduplah sesukamu, kan perintahnya tadi, hiduplah sesukamu. Kamu akan mati. Mau mati yang seperti apa? Kita banyak melihat orang-orang ahlul Quran yang sibuk baca Quran. Biasanya dia mati selagi baca Quran, meninggal dunia lagi baca Quran. Ada ibu-ibu lagi baca Quran, lagi yasinan begitu, beliau memimpin baca Quran, tiba-tiba meninggal dunia. Ada qori yang biasa baca Quran, lagi tampil di depan membacakan Al-Quran, meninggal dunia. Iya, sesuai kebiasaannya. Ada juga ulama yang suka berzikir, yang ngajarin zikir, wafat di saat lagi berzikir. Ada videonya, lagi sakaratul maut di saat berzikir. Ada yang biasa sujud, ya meninggal lagi sujud. Ada juga bocah lagi sujud, tiba-tiba diam hening. Orang udah cemas, ini gimana nih, meninggal dunia nih. Ditambah nadanya udah menakutkan gitu. Tiba-tiba digeser, ternyata bangun. Ternyata tadinya ketiduran lagi sujud ya. Ada juga kayak gitu santri-santri itu. Dibangunin pagi udah ngantuk banget, tapi dipaksain sholat pas lagi sujud subuh, tidur malah. Orang-orang di sekitarnya udah takut nih, ini mati syahid ini, meninggal dunia di saat sujud. Pas digeser sedikit, bangun dia, ya nggak jadi. Ya jadi akhir hidup kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Maka buatlah kebiasaan yang positif, insya Allah itu yang akan menutup ajal kita. Yang kedua, cintailah siapapun yang kamu mau, cintailah terserah. Tapi ingat, kamu itu fa'innaka mufariquhu, kamu pasti akan berpisah dengannya. Kita senangi cintai siapapun, pasangan kita, anak kita, ya, yang halal maksudnya ya. Kalau cinta itu kan nggak bisa nggak bisa diatur. Kadang dia datang begitu saja karena melihat seseorang dengan kebaikannya yang begitu baik, akhirnya ada rasa cinta. Itu tidak berdosa. Yang berdosa itu apabila rasa itu kemudian berbuah menjadi tindakan. Karena rasa suka lalu dicoba menghubungi, dicoba bertemu, nah ini baru jadi masalah. Tapi kalau hadir rasa cinta, bahkan dalam suatu penjelasan ulama itu begini, kalau ada orang tiba-tiba ada rasa jatuh cinta kepada orang yang gak halal bagi dia. Siapa orang yang gak halal bagi dia? Pasangan orang lain misalkan. Lalu dia tahan perasaan itu, dia gak pernah berbuah menjadi perbuatan, tidak dia sampaikan, tidak dia lakukan tindakan-tindakan untuk mengungkapkan itu, dia tahan. Jika dia meninggal dunia itu, maka dia statusnya, nilainya seperti orang mati syahid, karena dia mengorbankan perasaan yang ditakdirkan oleh Allah. Kan perasaan itu di luar kekuasaan manusia, gak bisa orang ngatur perasaan. Bapak ibu ya, bapak-bapak pasti kalau punya anak lebih dari satu, jika satunya baik, suka membantu, sopan, pasti rasa sayangnya akan lebih banyak kepada anak yang satu daripada yang lainnya. Dan itu kan tidak bisa diatur, bukan kita yang bisa mengatur itu. Nah, yang itu tidak berdosa. Yang jadi berdosa itu ketika kita bersikap tidak adil. Secara zohir kita bersikap tidak adil, baru itu menjadi bisa jadi dosa. Perasaan itu wajar ya? Wajar, perasaan itu kan kita nggak ngatur. Dia datang begitu saja, tidak bisa kita panggil, tidak bisa kita buang. Benci juga begitu, kita tiba-tiba benci sama orang, males aja liatnya. Bisa jadi karena dia mirip sama mantan gitu kan.
benci aja bawaannya. Nah, perasaan itu nggak salah, karena kita nggak bisa mengendalikan dia. Tapi sikap kita itu ikhtiar kita. Bagaimana kita berkata dengan dia, bagaimana kita bersikap kepada dia, itu ranah ikhtiar kita. Kita bisa mengaturnya. Nah, itu baru menjadi timbangan dosa atau pahala. Kalau perasaan itu tidak. Nah, bahkan ada ulama menjelaskan kalau ada tiba-tiba misalkan ada seseorang dia suka kepada sesama jenis misalkan, waliyazubillah ya, suka, tapi dia tahan, maka sama kayak tadi itu, dia nggak pernah ungkapkan itu, maka ketika dia meninggal sedangkan perasaan itu masih dia simpan, itu ada nilai syahid yang dia dapat. Nah, itulah penghargaan Allah. Tapi jangan sampai salah paham. Ada juga hadis Nabi begini, ada seseorang datang ke Nabi, dia ceritakan, ya Rasulullah, saya itu senang sama orang itu. Ya, senangnya itu positif, dalam artian ini orang baik, ini orang suka membantu, dia senang. Terus ditanya sama Nabi, apakah kamu sudah ngasih tahu dia? Belum. Terus Nabi bilang kasih tahu dia. Nah, ini konteksnya berbeda nih, jangan sampai salah paham. Hadis yang ini bercerita tentang bagaimana kita mengapresiasi rasa senang kita kepada perbuatan positif orang lain. Kita punya teman itu baik, dia punya sikap-sikap yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Kita senang dengan perbuatan baik itu, kita harus apresiasi, kita ungkapkan. Saya senang sekali melihat kamu jujur, saya senang sekali melihat kamu begitu disiplin misalkan. Kita ungkapkan itu yang dimaksud dalam hadis yang tadi. Dan itu harus diungkapkan, sunnah untuk diungkapkan. Jadi kalau kita senang melihat teman kita atau karyawan kita atau rekan kerja kita yang positif kerjanya, kita senang tapi kita nggak pernah ngungkapin itu, nggak bagus. Kita harus ungkapkan sebagai bentuk apresiasi kita. Nah, dan dia pun akan menjadi semangat dengan ketika kita mengungkapkan itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Iya. Itu kan bukan memuji yang negatif itu. Kita menyampaikan apa adanya. Berbeda dengan orang atasan nih datang, Masya Allah Bapak, saya senang sekali melihat Bapak gitu. Itu namanya menjilat ya. Pakaian Bapak rapi sekali, Masya Allah. Ya, akhirnya dijawab, selama ini saya gak rapi gitu. Nah, niatnya menjilat malah bosnya tersinggung kan. Dan yang ketiga, masih yang kedua, senangilah siapapun yang kamu mau, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Bisa jadi berpisah karena kematian. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, dia yang akan meninggalkannya. Habib Firdaus ini meskipun cinta mati sama istrinya, tidak bisa dipungkiri akan berpisah di dunia, entah ditinggal mati atau meninggalkan mati. Pasti akan berpisah. Apapun. Di Al-Quran juga dikatakan Nabi ditegur oleh Allah apa ya, lupa ayat yang tentang sayang beliau kepada pamannya Abu Thalib, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Bahkan orang yang kita senang itu tidak bisa kita berikan hidayah, yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Jadi bukan menyalahkan kita sayang, kita senang sama orang yang kita sayangi, bukan salah. Tapi kita diingatkan bahwa ada realitas yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu perpisahan. Makanya dalam satu hadis Nabi bilang begini, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Artinya begini, ini kalimatnya dalam ini, sayangilah, cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Sekedarnya saja itu bukan berarti sedikit ya, tapi seperlunya. Sekedarnya saja, seperlunya. Boleh jadi suatu waktu dia akan menjadi orang yang kamu benci. Iya. Suatu waktu bisa jadi seperti itu.
Kalau terlalu sayang, maka bencinya juga akan terlalu benci nanti. Musuhnya akan terlalu musuh. Sebaliknya, wa abghid, bencilah kepada orang yang kau benci. Haunan mah sekedarnya saja. Boleh jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang kau sayangi. Banyak kan kisahnya perempuan yang dulu benci banget sama laki-laki ini yang godain dia, tahu-tahu cinta mati sama laki-laki itu. Dan itu banyak kasusnya. Dulunya benci banget gitu karena digodain, karena digangguin ya. Tapi lama-lama kok dia kayak peduli ya sama saya, makanya saya digodain terus. Akhirnya bertanya-tanya di hatinya, lama-lama jatuh cinta. Nah makanya jangan, kalau benci itu bencilah sekedarnya saja. Jangan terlalu diperturutkan rasa benci itu, karena bisa jadi suatu waktu dia menjadi orang yang disayang gitu. Kan jadi nyesel saya dulu benci sama kamu gitu ya kan. Ya yang namanya sesuatu yang sudah berlalu gak bisa diubah lagi. Nah yang ketiga kata Nabi, kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah apa yang kamu mau, lakukan apa saja yang kamu mau. Kamu mau apa? Lakukan. Tapi ingat, kamu itu pasti akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Jika yang dilakukan itu baik, balasannya pasti kebaikan. Tapi jika yang dilakukan keburukan, balasannya juga keburukan. Balasannya itu di dunia dan di akhirat. Gak cuma di akhirat, di dunia juga dibalas. Jika baik yang kita lakukan, maka di samping dibalas kebaikan itu ada lagi tambahannya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Begitu di Al-Qur'an kan? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan adalah balasan kebaikan wa ziyadah, dan bonus, ada bonusnya. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan, keburukan, ya udah dibalas sesuai dengan keburukannya itu. Nggak ada ziyadahnya. Nggak ada ziyadahnya. Kebaikan ada ziyadahnya, keburukan nggak ada ziyadahnya. Nah, kalau kita memudahkan urusan orang lain, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Maka di dunia dan di akhirat dimudahkan oleh Allah. Nabi bilang, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi begitu. Siapapun orangnya yang memberikan kebaikan dalam bentuk memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan. Kesulitan apapun yang dia alami, entah itu kesulitan dalam berpikir, mendapatkan ide, kesulitan dalam finansial, kesulitan dalam menghadapi masalah, kesulitan dalam apapun, siapapun dia, kita berikan kemudahan, maka kata Nabi pasti orang seperti ini di dunia diberikan kemudahan oleh Allah, di akhirat diberikan kemudahan. Bapak Ibu hadirin semuanya, coba perhatikan orang-orang yang suka memudahkan urusan orang lain, hidupnya mudah loh. Hidupnya mudah. Dan saya melihat beberapa orang yang saya lihat dia begitu memudahkan urusan orang, memang karirnya iya, hidupnya mudah. Itu real, bisa dibuktikan. Kalau saya sudah melihat orang-orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Sebaliknya, orang yang suka nyulitin urusan orang lain, urusannya juga sulit. Kan ada kaedahnya sebagian pejabat itu, kalau bisa dibuat susah, ngapa dengan mudah. Nah, itu kaedah yang bertentangan dengan hadis Nabi itu. Saya lihat ada orang yang suka nyusahin mahasiswa, dibuat ribet tuh mahasiswa. Pas dia S3 susah, dibuat ribet juga sama pengujinya. Ada yang kayak gitu. Ya. Kan kasihan. Ya bukan berarti kita mengoreksi mahasiswa itu salah, betul. Tapi ini orang mempersulit. Kayak ribet banget bisa dipermudah, padahal tapi dia kayak mempersulit. Akhirnya dia pun dipersulit, dan itu, anaknya dia nanti yang sulit. Tapi kalau anaknya ya masing-masing itu kan punya dapat balasan karena perbuatannya sendiri-sendiri ya. Enggak jangan sampai pula kita, oh dulu bapaknya nih nyulitin saya nih, anaknya sekarang saya sulitin, nggak boleh juga. Nggak boleh ya. Nih Habib Firdaus jadi dosen dulu dipersulit nama dosennya, jangan sampai mempersulit mahasiswanya. Ya. Itu salah satu bentuk kebaikan, itu pasti dibalas dengan kebaikan.
Nah, Nabi juga bilang begini, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang, siapapun yang menutupi aib seorang muslim, maka pasti aibnya di dunia dan di akhirat ditutup oleh Allah. Kalau kita tahu aib orang lain itu ujian yang besar bagi kita. Itu sama kayak dititipin emas sama tetangga. Kalau kita dititipin emas 1 kilo sama tetangga, itu senang apa cemas? Dititipin bukan disewain ya, bukan diminta jasa kita lalu dia bayar gitu, enggak. Nitipin biasa, nih numpang ya emas saya 1 kilo. Kira-kira itu bikin kita tenang atau bikin masalah? Bikin masalah, karena satu waktu kita mau pergi kemana-mana kan khawatir ada maling, ada siapa begitu. Apalagi rumahnya di pinggir jalan dekat keramaian. Nah, orang kalau tahu aib orang lain itu masalah, karena dia harus menjaga itu. Jika dia tidak hati-hati bisa-bisa bocor lewat ucapan dia, bahaya. Andaikan seseorang tahu aib orang lain lalu dia tutup, dia skip, dia nggak pernah ngomongin ke orang lain, maka aib dia pun akan ditutup oleh Allah. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun ditutup. Nah, dan setiap kita pasti punya aib, nggak ada di antara manusia itu yang nggak punya aib. Nah sebaliknya, kalau orang membukakan aib orang lain, diceritain lah aib orang lain, tahu nggak si Anu itu loh, gitu. Tahu nggak ya, kalimat tahu nggak itu kan bikin penasaran, apa si Anu itu loh yang mana? Ah, ya udahlah, bisa panjang tuh cerita. Kalau kita buka aib orang lain, maka tidak ada jaminan aib kita juga, tidak ada jaminan aib kita terbuka atau tertutup, nggak ada jaminan. Tapi kalau kita tutup aib orang lain, Allah jamin aib kita akan ditutup. Tapi kalau kita buka aib orang lain, tidak ada jaminan akan terbuka atau tertutup. Bisa jadi terbuka, bisa jadi juga tertutup, tapi tidak ada jaminan. Nah, ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asom. Saking beliau itu menutup aib orang lain, dia pura-pura tuli sampai 15 tahun. Makanya digelari Al-Asom. Al-Asom itu artinya tuli. Jadi ceritanya begini, beliau kedatangan tamu perempuan. Perempuan ini minta bertanya begitu, bertanya soal persoalan agama, membutuhkan beliau. Tahu-tahu perempuan ini kentut. Perempuan cantik kentut itu kan gimana gitu ya. Terus dia lagi bertanya kentut gitu. Terus Hatim Al-Asom ini supaya nih perempuan tidak malu, dia pura-pura budek. Dia tanya, apa? Saya nggak dengar, nggak jelas. Coba keraskan suaramu. Akhirnya perempuan itu mengeraskan suaranya. Dia masih pura-pura budek, nggak dengar. Coba lagi, keraskan, nggak jelas, nggak dengar apa yang kamu bilang. Sampai beberapa kali suaranya udah tinggi, dia bilang saya nggak tahu, nggak dengar. Akhirnya perempuan itu keluar dengan perasaan happy, karena tadi itu udah malu banget kalau dia ketahuan kentut. Tapi gara-gara Hatim ini pura-pura tuli, sehingga seakan-akan dia nggak mendengar apa yang disampaikan oleh si perempuan ini. Perempuan itu berpikir, oh ternyata dia tuli, sekeras itu suara saya, dia nggak dengar, apalagi kentut saya nggak sekeras suara itu, pasti dia juga nggak dengar kentut saya katanya. Akhirnya dia keluar dalam keadaan happy karena yakin bahwa kentutnya tidak kedengaran. Nah, demi menjaga hati si perempuan ini, Hatim Al-Asom ini kemudian sampai berikutnya tetap pura-pura tuli. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba dia bisa dengar kan, perempuan tuh jangan-jangan kemarin dia dengar gitu kan. Jadi akhirnya beliau pura-pura aja gitu ya, demi menjaga itu. Dan itu pun menjadi salah satu tirakatnya, ibadahnya. Akhirnya beliau punya dapat hikmah tersendiri dengan sikap seperti itu. Itu pengorbanannya. Itu kan kentut itu kan aib itu, meskipun bukan aib banget lah ya kan, tapi kan memalukan begitu. Nah, demi menutup
Aib yang sederhana itu aja beliau bisa tutup, apalagi aib yang besar. Nah, menutup aib itu adalah sebuah kebaikan. Jika kita lakukan, maka aib kita pun dibalas oleh Allah dengan ditutupi. Itu. Ada lagi, saya teringat juga kisah di zaman Nabi. Kalau nggak salah ya, saya nggak lupa. Ini antara dua sholat, mungkin maghrib sama isya. Kalau habis maghrib itu kan orang masih wudhu ya, makan daging, daging tentu dimasak dulu, masaknya pasti dipanaskan pakai api. Jadi pada makan tuh, lagi makan ada satu sahabat yang kentut. Nah, nggak ketahuan siapa yang kentut itu. Nah, nanti kan mau sholat isya. Kalau ada yang mau wudhu, pasti dia akan tertuduh, pasti dia yang kentut tadi. Nah, kalau 5 orang misalkan yang mau wudhu pas mau sholat isya, maka pasti di antara yang 5 ini yang kentut. Andaikan cuma 1 orang yang mau berwudhu, coba, pasti dia tertuduh dia yang akan kentut. Atau pilihan berikutnya yang kentut ini pura-pura udah wudhu gitu kan, jadi bohong dia kan. Nah, gimana? Nabi cerdas ya. Maka Nabi bilang dalam satu hadis itu, siapa yang memakan mamastat hunar falyatawaddo. Siapa yang memakan makanan yang sudah dipanaskan dengan api, maka dia wudhu lah. Makanan daging tadi masakan yang sudah dipanaskan dengan api, dan mereka pada makan kan. Akhirnya karena Nabi suruh siapa yang memakan makanan yang sudah dipanaskan dengan api, berwudhu lah. Mereka pada wudhu semua. Akhirnya yang benaran kentut tadi, akhirnya alhamdulillah saya selamat gitu kan. Akhirnya kan dia gak ketahuan kalau dia yang kentut, karena semuanya pada wudhu. Nah, dalam mazhab Hambali ada pendapat begitu. Orang yang habis makan makanan yang dipanaskan dengan api, dia harus wudhu lagi, itu membatalkan wudhu. Itu dalam mazhab Hambali, gara-gara hadis ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Jadi kita makan apapun dalam keadaan berwudhu, makan itu tidak membatalkan wudhu, Itu adalah salah satu bentuk bagaimana aib seseorang ditutupi. Jadi jangan dipermalukan. Kalau ada yang kentut, pasti ayo ngaku. Siapa yang nggak ngaku nanti malam mimpinya dikejar setan gitu. Akhirnya takut, akhirnya ngaku. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Jadi kalau ada yang kentut, ya tagofal saja, pura-pura nggak tahu. Jadi berbeda antara ghafilun wa mutaghafilun. Ghafilun artinya orang yang memang nggak tahu, orang yang lalai. Sedangkan mutaghafilun orang yang pura-pura nggak tahu. Sebenarnya dia tahu, tapi demi tidak mempermalukan orang lain, dia pura-pura nggak tahu. Itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah bentuk kebijaksanaan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan kepadanya kebijaksanaan, maka sungguh dia sudah diberikan sesuatu anugerah yang sangat besar. Jadi kalau kita bijak melihat atau mengetahui aib orang, kita nggak pemalukan orang, kita tutup orang, itu adalah kebijaksanaan, dan aib kita pun akan ditutup oleh Allah. Itu masuk dalam bahwa apapun yang kita lakukan dibalas oleh Allah. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan dibalas dengan apapun yang kamu lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kan kita buka tanya jawab dulu ya.